Setelah bermalam atau mabit di Musdalifah, Arab Saudi, jutaan jamaah haji dari penjuru dunia termasuk Indonesia menunaikan wajib haji yakni melontar jumroh. Mereka berjalan sepanjang puluhan kilometer untuk melempar jumroh akobah yang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji. Untuk menghindari cuaca panas, jemaah haji Indonesia melakukan perjalanan ke Mina dari pagi hari. Namun, terpapar suhu matahari yang mencapai 50 derajat Celcius yang membakar jutaan jemaah haji. Beberapa jemaah mencari tempat untuk berlindung dari teriknya matahari dengan duduk di bawah truk parkir dan memilih berhenti dekat gedung atau di bawah jembatan yang tidak tersengat matahari. Tahun ini, pemerintah Arab Saudi mengatur waktu melontar jumroh bagi jemaah haji setiap negara. Kondisi cuaca sangat panas sekali ini. Panas sekali, mungkin 50 lebih, 50 derajat Celcius lebih sini. Sangat panas sekali. Apalagi kalau sudah tidak bawa air, aduh panas sekali nih. Tapi yang jelas perjalanan hampir 2 jam itu perjalanan menuju ke Lempar. Emang tadi terjadi macet, Pak? Dan kalau kemacetan sudah jelas macet, merayap lagi begitu. Oke, Pak. Bapak tadi keluar dari Musdalifah jam berapa? Keluar dari Musdalifah subuh. Subuh ya, Pak? Sekitar jam 6.30. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji saat ini sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia. Assalamualaikum, Haji Imron. Waalaikumsalam, Andre. Bagaimana pengaturan jemaah haji Indonesia di fase Mina ini? Ya, saat ini memang konsentrasi pelayanan haji ini fokus di Mina, di mana Mina ini memang lebih berat ya dibanding dengan pelayanan haji di fase wukuf di Arafah maupun mabit di Musdalifah. Karena di Mina ini jamaah haji akan tinggal kurang lebih selama 4 hari, di mana jamaah mulai tiba di Mina ini sejak kemarin pasca mabit di Musdalifah itu sudah tinggal di Mina dan nantinya akan berakhir pada 13 Dzulhijjah atau 19 Juni. Ini artinya jamaah haji cukup panjang waktunya untuk tinggal di Mina sehingga pelayanan haji maupun pembinaan, pendampingan, perlindungan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia juga membutuhkan energi yang harus ekstra lebih. Selain mabit di Mina, ini jamaah haji juga melakukan aktivitas lempar jumroh. Lempar jumroh ini dilakukan sejak kemarin dengan diawali lempar jumroh akobah dan di hari ini merupakan hari tasyrik pertama ya, yang ini nantinya akan dimanfaatkan oleh jamaah haji untuk melakukan lempar jumroh lengkap 3 kali, mulai dari wula, wusto, dan akobah. Bagi jamaah yang akan memilih nafar awal, mereka akan melakukan lempar jumroh hanya 2 hari saja, yakni pada tanggal 11, 12. Namun bagi jamaah yang memilih nafar sani, mereka akan melakukan lempar jumroh selama 3 hari berturut-turut, yakni sejak tanggal 13, 12, hingga 13 Dzulhijjah. Artinya mereka harus menjaga energinya dan fisiknya, karena memang lokasi lempar jumroh dan juga tempat mabit di Mina ini cukup jauh jaraknya, sekitar 4 meter, dan mereka harus berjalan kaki dari lokasi tenda Mina ke lokasi lempar jumroh. Ini kondisi yang harus diperhatikan oleh jamaah haji Indonesia, terutama di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga oleh penyelenggara ibadah haji Indonesia, di mana ada waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan lempar jumroh, yakni yang pertama pada tanggal 10 Dzulhijjah kemarin itu ada larangan, yakni tidak boleh melempar jumroh pada pukul 4 pagi hingga 10 pagi. Karena pada waktu itu seluruh negara hampir semuanya mendatangi lokasi untuk lempar jumroh, sehingga jamaah Indonesia ini dilarang karena takut terjadi kepadatan sehingga nantinya akan mengganggu, terjadi crash, terjadi bentrok, berdesak-desakan antara jamaah haji Indonesia maupun luar negeri. Kemudian di tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah yang perlu diperhatikan adalah
di waktu subuh, di waktu duha ini dihimbau tidak melakukan lempar jumroh karena di waktu-waktu itu jamaah haji seluruh dunia cukup padat sehingga mereka dihimbau untuk tidak melakukan lempar jumroh di pagi hari. Himbauannya mereka lebih melakukan lempar jumroh di sore maupun di tengah malam ataupun di saat cuaca dingin. Kemudian ini merupakan akhir ya untuk jamaah haji Indonesia melakukan ritual haji. Setelah tanggal 13 Dzulhijjah, mereka akan bersiap melakukan tawaf ifadah dan juga sa'i. Setelah itu mereka akan bersiap untuk pulang ke tanah air yang rencananya dijadwalkan sekitar 6 hari lagi, yakni tanggal 22 Juni. Mereka akan bersiap untuk kepulangan bagi gelombang pertama jamaah haji, yakni dari embarkasi 1, yakni Jakarta Pondok Gede. Selanjutnya untuk persiapan pemulangan sendiri, petugas penyelenggara ibadah haji ini sudah mulai melakukan penimbangan koper bagi jamaah haji. Ini yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji, yakni jamaah haji tidak boleh membawa koper dengan berat lebih dari 32 kg. Jadi batas akhir dari barang bawaan jamaah haji saat pulang itu harus 32 kg. Di atas itu akan kena tambahan biaya. Selain itu jamaah haji tidak boleh membawa air zam-zam di dalam koper karena saat akan masuk ke pesawat nanti akan ada razia. Jika ditemukan akan berurusan panjang dengan pihak imigrasi maupun pihak penerbangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Andre. Baik, Fahim Imron melaporkan langsung dari Arab Saudi, di mana pemerintah Arab Saudi membagi waktu untuk jemaah-jemaah di tiap negara untuk mengurai kepadatan di sana saat melakukan lempar jumroh. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Imron.